Assalamualaikum, hai teman film semua. Kembali lagi di channel Resa Aska, channel dimana teman film semua bisa menemukan review film terfavorit kalian. Oke, gimana kabar kalian semua teman film? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Film yang akan kita review kali ini mengisahkan seorang kakak yang berjuang mendapatkan keadilan dan melindungi adiknya dari kejahatan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke cerita filmnya ya. Scene diawali dengan seorang wanita cantik memakai dress berwarna merah yang sedang mengendarai sebuah mobil sport. Kemudian wanita itu pun berhenti di sebuah bengkel. Dia pun turun dan masuk ke dalam bengkel tersebut. Sambil membawa martil, dia menghampiri seorang mekanik yang sedang menservis sebuah mobil. Dia menanyakan keberadaan Oh Chang-sok kepada pria tersebut. Pria itu pun kemudian berkata bahwa dirinya adalah Oh Chang-sok. Tiba-tiba wanita itu menghantam Oh Chang-sok dengan martil. Scene kemudian beralih di mana seorang wanita yang bernama Park In-e telah bebas dari penjara. Dia menaiki sebuah bis untuk pulang menuju ke rumahnya. Setelah sampai di sekitaran rumahnya, dia dikejutkan dengan seorang perempuan yang tiba-tiba memeluknya dari belakang. Perempuan tersebut adalah Park Eun-hee, adik dari In-e yang memiliki keterbelakangan mental. In-e bertanya kepada adiknya, apakah dirinya dari tadi menunggu kedatangannya. Eun-hee pun mengangguk. In-e berkata bahwa waktu tidak terasa cepat berlalu. Scene kemudian beralih di dalam rumah mereka. In-e dan Eun-hee sedang makan malam. In-e berkata agar Eun-hee memakan juga dagingnya, jangan hanya memakan mie-nya saja. Eun-hee berkata bahwa dirinya sangat menyukai mie-nya. Dia pun berkata bahwa mereka sudah lama tidak makan malam bersama. In-e pun hanya tersenyum. In-e kemudian memberikan sebuah hadiah untuk adiknya tersebut, yaitu penjepit rambut agar adiknya tampak lebih cantik. In-e pun membantu memasangkan jepit tersebut di rambut Eun-hee. 언니한테 다 묻히고. Scene beralih di mana In-e dan Eun-hee akan tidur. Eun-hee berkata kepada In-e bahwa dia tidak ingin bersekolah, dia ingin bekerja saja seperti kakaknya. Namun In-e berkata bahwa sekolah penting untuknya. Dan mereka pun telah berjanji kepada ayah mereka sebelum meninggal jika Eun-hee akan selalu patuh kepada In-e dan In-e akan selalu menjaga Eun-hee. Keesokan harinya, In-e melihat sebuah surat dari Eun-hee untuk dirinya. In-e kemudian membacanya. Dalam surat itu, Eun-hee menulis bahwa kakaknya akhirnya kembali ke rumah. Dia sangat merindukannya. Entah berapa lama dia telah menunggunya. Kedepannya, dia berharap jika mereka tidak akan pernah berpisah lagi dan akan bersama selamanya. Kemudian, Eun-hee pun memberikan hadiah sebuah dress berwarna merah beserta high heel hasil dari tabungannya selama ini. Scene kemudian beralih ke sekolah Eun-hee. Di dalam kelas, seorang guru memberitahu jika minggu depan akan diadakan ujian sekolah. Oleh sebab itu, para siswa diharapkan agar pulang tepat waktu dan jangan lupa untuk giat belajar. Kemudian bel pun berdering tanda sekolah sudah selesai. Pada saat Eun-hee bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba 3 orang siswa perempuan menghampirinya. Mereka memaksa Eun-hee untuk ikut bersama mereka. Eun-hee berkata bahwa dirinya ingin segera pulang karena kakaknya menunggunya di rumah. Namun ketiga perempuan tersebut memaksa Eun-hee untuk ikut. Sementara itu di sebuah kantor, In-e sedang berbicara dengan seorang pria. Pria tersebut berkata bahwa In-e memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia mampu melumpuhkan pria dengan tangan kosong. Dirinya memang cocok menjadi bodyguard, tetapi ada sebuah masalah yang In-e pun pasti paham. Pria tersebut tidak bisa melakukan apa-apa akan hal itu. Semua ini berdasarkan keputusan tim. Banyak gosip yang beredar tentang In-e
dan salah satunya karena dia telah melukai seseorang dan dipenjara selama 1,5 tahun. Shin kemudian beralih ke tempat karaoke. Di sana terlihat Eun-hee yang sedang duduk, sedangkan teman-teman yang memaksanya ikut sedang bernyanyi. Tiba-tiba, HP Eun-hee pun berdering. Terlihat In-e mencoba berusaha menghubungi Eun-hee yang sudah malam, namun tak kunjung pulang. Teman-temannya yang melihat hal itu kemudian merampas HP milik Eun-hee dan tidak mengangkat panggilan telepon dari In-e. Eun-hee pun kemudian dibawa oleh mereka bertemu dengan teman-teman prianya. Di sana, Eun-hee dipaksa untuk mencari uang dengan menipu para pria hidung belang. Eun-hee dipaksa agar berpura-pura untuk open BO. Pada saat pria hidung belang membawa Eun-hee untuk check-in di hotel, dia menghubungi para pria tersebut dengan memberitahu nama hotel dan nomor kamarnya. Kemudian, para pria tersebut mendobrak kamar hotel dan memukuli serta memeras pria hidung belang tersebut dengan berkata bahwa Eun-hee masih di bawah umur dan hal itu merupakan pelanggaran hukum. Pria hidung belang yang panik akan hal itu kemudian akan memberikan sejumlah uang kepada para pria tersebut. Sementara itu di rumahnya, In-e terus berusaha menghubungi HP Eun-hee, namun tetap tidak ada jawaban. Dia pun pergi keluar dan menelusuri jalan-jalan untuk mencari keberadaan Eun-hee, namun tetap tidak menemukan Eun-hee. Akhirnya In-e pun kembali ke rumah untuk menunggu adiknya pulang. Dia pun melihat foto keluarganya. Singkat cerita, karena kelelahan menunggu, In-e pun ketiduran. Keesokan harinya, In-e terbangun dan melihat ke arah jam dinding sudah menunjukkan jam 8 pagi. Dia pun bergegas menuju sekolah Eun-hee dengan menggunakan dress yang diberikan oleh adiknya tersebut. Pada saat di sekolah, melalui jendela kelas, In-e melihat ke dalam dan tidak ada adiknya di sana. Seorang murid melihat ke arah In-e dan kemudian dia melihat ke arah bangku milik Eun-hee. In-e yang tidak melihat Eun-hee di dalam kelas, kemudian menuju ruang guru. Di sana dia bertanya kepada seorang guru. Guru tersebut memberitahu agar In-e jangan terlalu khawatir. Dia berkata, tidak ada remaja yang tidak nakal. In-e kemudian berkata bahwa kondisi adiknya berbeda dengan siswa lainnya. Kemudian pada saat In-e berjalan keluar, seorang siswa memanggilnya dan memperlihatkan sebuah video di mana Eun-hee sedang disiksa dan dipaksa untuk membuka bajunya oleh teman-temannya. In-e yang melihat hal itu pun terdiam dan terlihat marah. Singkat cerita, jam pulang sekolah pun tiba. Ketiga orang siswa perempuan yang memaksa Eun-hee untuk ikut bersama mereka tempo hari, terlihat sedang mengganti baju seragamnya di toilet umum. Mereka berencana untuk pergi mencari cowok-cowok ganteng di sebuah universitas. Pada saat mereka keluar dari toilet, mereka dikejutkan dengan kehadiran In-e. In-e bertanya kepada mereka tentang keberadaan adiknya. Namun mereka mengacuhkannya. In-e kemudian menjambak dan menampar salah satu dari mereka. Kemudian membenturkan kepala salah satu yang lainnya. 가세요. Mereka akhirnya membawa In-e kepada salah satu teman prianya yang pada saat itu membawa Eun-hee. Sesampainya di sana, In-e langsung menendang pria tersebut dan kemudian membantingnya. In-e bertanya keberadaan adiknya. Pria tersebut memberikan sebuah kartu nama, kemudian dia berkata bahwa dia tidak bermaksud begitu meninggalkan Eun-hee. Pada saat itu, ada seorang pria yang memesan jasa Eun-hee. Pada saat kami mendobrak kamarnya, ternyata dia seorang penjahat bernama Hang Sang-man. Dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena dia membawa sebuah pisau. Dia bahkan memukuli dirinya. Kemudian pria tersebut memberinya uang 10 juta won dan memaksa dirinya untuk menandatangani perjanjian dan membawa Eun-hee. In-e yang mendengar hal itu terlihat marah, kemudian pergi dan membawa HP pria tersebut.
Tak berselang lama, In-e mencoba menghubungi nomor telepon dari kartu nama tadi. Namun tidak ada jawaban. Dia pun kemudian menghubungi pihak kepolisian dan berkata bahwa adiknya sedang diculik oleh seorang pria. Namun, pihak kepolisian berkata bahwa In-e seharusnya menghubungi kantor polisi terdekat dan mengikuti prosedur yang berlaku sebelum kepolisian melakukan penyelidikan. In-e yang mendengar hal itu pun pasrah dan menutup teleponnya. Dan kemudian ia pergi menuju alamat kartu nama tersebut. Singkat cerita, In-e pun telah tiba di alamat yang tertera pada kartu nama tersebut. Kemudian ia menggedor pintunya. Seorang pria muncul dan berkata bahwa bosnya sedang tidak ada. In-e pun kemudian menghajarnya dan bertanya nomor HP milik bosnya serta mobil yang dikendarainya. Pria tersebut mengaku bahwa dia tidak pernah tahu nomor HP bosnya. In-e pun kemudian pergi sambil membawa alat kejut listrik dan kunci mobil milik pria tersebut untuk mencari Hang Sang-man. Sementara itu, di tempat lain seorang pria sedang memberikan sejumlah uang kepada Hang Sang-man, pria yang membawa Eun-hee. Ternyata Eun-hee sudah dijual ke seorang mucikari yang bernama Jung untuk dijadikan pekerja seks. Jung bertanya kenapa dirinya tiba-tiba datang dan membawa seorang gadis yang kelihatan masih di bawah umur. Hang Sang-man menjawab jika dirinya tidak mungkin membawa anak di bawah umur. Kemudian Hang Sang-man melihat sebuah pistol di bawah meja milik Jung. Dia berkata bahwa dia ingin membeli pistol milik Jung tersebut. Akhirnya Jung pun menjualnya kepada Hang Sang-man. Sementara itu di dalam sebuah kamar Eun-hee sedang menangis sendirian. Tiba-tiba datang seorang wanita menghampirinya. Eun-hee menangis dan berkata bahwa dirinya ingin pulang, namun wanita tersebut malah menampar Eun-hee hingga jepit rambut pemberian In-e terlepas. Scene beralih di mana In-e sedang mengendarai sebuah mobil untuk mencari Hang Sang-man. Dia memasuki sebuah parkiran basement dan menemukan jenis mobil yang dipakai oleh Hang Sang-man. Dia pun menunggu di mobilnya hingga suatu saat Hang Sang-man datang dan menuju ke mobilnya. In-e pun segera membuntuti mobil Hang Sang-man. Dalam perjalanan, Hang Sang-man ditelepon oleh Jung. Dia menyuruh Hang Sang-man untuk mengembalikan uang 10 juta miliknya dan bawa balik kembali gadisnya, yaitu Eun-hee. Hang Sang-man marah dan dia berkata akan mengembalikan uangnya. Beberapa saat kemudian, In-e menghubungi Hang Sang-man dan berkata agar dirinya mengembalikan seorang gadis yang telah dia culik. Hang Sang-man hanya tertawa dan In-e pun menutup HP-nya. Tiba-tiba, In-e menabrak mobil Hang Sang-man dari belakang. Hang Sang-man yang terkejut kemudian berusaha keluar dari mobilnya. Namun, In-e langsung menghampirinya dan menyetrum Hang Sang-man hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, Hang Sang-man terbangun di mobilnya dengan kondisi leher yang sudah dijerat oleh In-e dari belakang. In-e berkata agar Hang Sang-man menyetir dan menunjukkan di mana adiknya berada. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Hang Sang-man melawan. Dia dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke water barrier sehingga ia dapat terlepas dari jeratan In-e. Terjadilah perkelahian antara keduanya. In-e yang seorang bodyguard berhasil melumpuhkan Hang Sang-man dengan mematahkan lengannya yang membuatnya pingsan. In-e pun kemudian mengikatnya dan memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya. Kemudian In-e pun mengambil HP milik Hang Sang-man dan menghubungi Jung. In-e berpura-pura menjadi asisten Hang Sang-man dan menanyakan keberadaan Eun-hee. Jung berkata bahwa Hang Sang-man tidak usah memikirkan uang yang dia tagih karena dirinya telah menjual Eun-hee ke orang lain. Pada saat In-e menanyakan kemana Jung menjual Eun-hee, Jung berkata agar dirinya datang saja ke kantornya. Tak berselang lama, In-e pun mendatangi kantor Jung. Dia bertemu dengan seorang perempuan asisten Jung dan menanyakan keberadaan bosnya itu. In-e melihat jepit rambut yang diberikan kepada Eun-hee dipakai olehnya.
Ine pun marah, kemudian membenturkan kepala asisten tersebut ke sebuah meja. Mereka pun kemudian menuju ruang Jung. Di sana, Ine menanyakan keberadaan Eunhee, namun Jung enggan memberitahunya. Mereka pun kemudian berkelahi. Ine berhasil melumpuhkan Jung, mencekiknya dan kemudian bertanya di mana adiknya. Jung yang kesakitan berkata kepada asistennya untuk segera menceritakan kejadian yang sesungguhnya kepada Ine. Asistennya menceritakan jika sebenarnya kemarin dirinya menyuruh Eunhee untuk menelpon kakaknya agar menebusnya dan segera menjemputnya. Berkali-kali Eunhee mencoba menghubungi kakaknya, namun tidak pernah ada jawaban. Eunhee pun kemudian menelpon lagi menghubungi sebuah minimarket. Suara yang menjawab teleponnya itu adalah seorang lelaki tua. Tetapi yang datang menjemputnya yaitu seorang pria menggunakan setelan jas. Dia memberi kita uang dan kemudian pergi membawa Eunhee sekitar 1-2 jam yang lalu. Ine yang mendengar hal itu kemudian mencekik leher Jung hingga pingsan. Kemudian dia meminta nomor telepon yang Eunhee hubungi kepada asisten Jung. Scene kemudian beralih di mana Eunhee sedang berada di dalam sebuah mobil bersama dengan seorang pria yang bernama Han Jung-woo. Eunhee berkata bahwa dia ingin pulang, namun Jung-woo tidak menggubrisnya dan menyuruh Eunhee untuk beristirahat. Di tengah perjalanan, Jung-woo ditelepon oleh bosnya yang bernama Park Yong-chun yang merupakan seorang politisi. Yong-chun berkata agar Jung-woo membawa Eunhee ke tempat biasa dan jangan melakukan hal yang bodoh. Dia pun berkata agar Jung-woo mengabarinya ketika sudah sampai. Tak berselang lama, Jung-woo dan Eunhee pun telah sampai ke sebuah gedung bangunan yang belum selesai. Sementara itu, Ine yang sedang dalam perjalanan diganggu oleh suara Hang Sang-man yang telah siuman di dalam bagasi mobil. Ine pun menghentikan mobilnya, kemudian dia membuka bagasi mobilnya. Hang Sang-man berusaha kabur, namun Ine dengan cepat menggencet lengan Hang Sang-man menggunakan pintu bagasi beberapa kali. Ine yang menganggap Hang Sang-man sudah tidak penting lagi baginya, menurunkannya dengan kondisi terluka. Scene kemudian berganti di mana Jung-woo dan Eunhee sedang berada di sebuah ruangan. Jung-woo bertanya, kenapa waktu itu Eunhee menelpon ke bapak tua di minimarket. Eunhee berkata bahwa dirinya menelpon kakaknya, namun tidak ada jawaban. Dan dia tidak tahu harus menghubungi siapa lagi. Makanya dirinya menghubungi nomor telepon minimarket tersebut. Flashback ke beberapa waktu sebelumnya. Jung-woo teringat bahwa dia pernah dipanggil oleh bosnya. Dia disuruh untuk menemukan Ine dengan cara memancingnya keluar menggunakan adiknya sebagai sandera. Bosnya berkata agar melakukannya dengan benar dan jangan membuat kesalahan. Dirinya ingin melihat Ine mati. Sementara itu, di tempat lain Ine mendatangi minimarket yang pada saat itu ditelepon oleh Eunhee. Dia bertemu dengan seorang lelaki tua bersama istrinya. Ine menanyakan keberadaan Eunhee, namun lelaki tua itu malahan berkata bahwa dirinya tidak tahu apapun dan tidak punya uang. Lelaki tua itu kemudian mengakui jika dirinya waktu itu meruda paksa Eunhee pada saat minimarket sedang kosong. Ine yang mendengar hal itu pun terdiam dan meneteskan air mata. Hatinya sangat hancur. Ine kemudian bertanya di mana adiknya berada. Laki-laki tua itu berkata bahwa dia tidak mengetahuinya. Ine pun kemudian membantingnya dan kemudian mematahkan jari tangannya. Dia berkata bahwa tidak hanya dia yang telah meruda paksanya, namun tukang foto studio dan pemilik bengkel melakukannya juga. Ine kemudian menyeretnya ke arah pintu minimarket dan menggencet jari-jari tangan lelaki tua tersebut hingga terputus. Scene kemudian beralih di mana Ine mendatangi studio foto milik lelaki yang telah meruda paksa adiknya. Dia melihat ada bingkai foto Eunhee di sana. Ine berkata kepada lelaki tersebut
apakah dirinya ingat foto perempuan ini? Lelaki itu menjawab bahwa dirinya mempunyai banyak pelanggan sehingga dia tidak bisa mengingatnya satu persatu. Tiba-tiba, In-e menghantam kepala lelaki itu dengan bingkai botol tersebut. Dia menyiksanya hingga bersimbah darah dan bertanya tentang keberadaan Eun-hee. Lelaki itu menjawab, dia tidak tahu apapun. Coba tanyakan hal itu kepada pemilik bengkel yang bernama Oh Chang-sok, karena dia pun telah meruda paksa Eun-hee. Scene kemudian beralih di mana In-e sedang mendatangi sebuah bengkel. Dia mengambil martil di bengkel tersebut dan menanyakan di mana Oh Chang-sok kepada seorang lelaki yang sedang memperbaiki sesuatu di kolong mobil. Lelaki itu kemudian menjawab bahwa dirinya adalah Oh Chang-sok. Tanpa banyak basa-basi, In-e langsung menghantam tangan dari Oh Chang-sok menggunakan martil hingga hancur. In-e bertanya apakah dirinya yang terlibat dengan adiknya yang meminta bantuan dan menelpon minimarket tadi malam. In-e bertanya di mana adiknya. Oh Chang-sok menjawab bahwa dirinya tidak mengetahuinya, namun dia mempunyai nomor laki-laki yang menjemputnya. In-e kemudian menginjak tangan Oh Chang-sok menggunakan high heels-nya dan bertanya siapa laki-laki yang menjemputnya. Chang-sok menjawab bahwa pria itu yang sekarang sedang mengikuti pemilihan umum. Yang menjemputnya adalah suruhan dari politisi busuk itu. Flashback ke beberapa waktu sebelumnya. Pemilik bengkel meruda paksa Eun-hee di sebuah mobil milik politisi busuk Park Yong-chun pada saat mobilnya sedang diperbaiki di bengkel miliknya. Suatu hari, pada saat Yong-chun dan Jong-woo mengambil mobil yang telah selesai diperbaiki, mereka menemukan celana dalam di dalam mobilnya. Chang-sok pun memberitahu kepadanya bahwa itu milik dari seorang gadis yang telah dia pakai pada saat itu. Yong-chun yang mendengarnya pun berkata bahwa dia tertarik dengan gadis tersebut dan dia pun meruda paksa Eun-hee atas bantuan dari Chang-sok. In-e yang mendengar hal itu pun kemudian melepaskan dongkrak mobil yang sedang Chang-sok perbaiki sehingga Chang-sok tertimpa mobilnya dan mati. In-e kemudian mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana pada saat itu dirinya membuntuti adiknya selepas pulang sekolah. Dia melihat Eun-hee dijemput oleh seorang pria. Eun-hee dan pria tersebut masuk ke dalam sebuah hotel. Di dalam kamar hotel itu, Eun-hee diberi obat-obatan agar dirinya tidak sadarkan diri. In-e kemudian mendobrak pintu kamar hotelnya dan berkelahi dengan pria tersebut. In-e berhasil menusuk mata pria tersebut menggunakan obeng dan kemudian membawa Eun-hee pergi. Scene kemudian beralih di mana In-e menghubungi Jong-woo. In-e berkata bahwa dirinya akan membunuh Park Yong-chun jika sampai terjadi sesuatu kepada adiknya. Jong-woo memberitahu lokasinya dan dirinya siap menghadapi In-e. Singkat cerita, In-e pun mendatangi kediaman Yong-chun. Pada saat Yong-chun sedang tidur, In-e menodongkan pistol ke kepalanya sambil bertanya, di mana adiknya? Yong-chun pun berkata jika In-e membunuhnya, maka dirinya tidak akan pernah bisa menyelamatkan adiknya. Saat In-e lengah, Yong-chun berusaha melawan dan berteriak, sehingga menyebabkan para anak buahnya segera datang. In-e pun melawan satu persatu anak buah Yong-chun. Sementara itu, Yong-chun pun kabur menggunakan mobilnya. In-e yang melihat hal itu kemudian mengejar Yong-chun. Terjadilah kejar-mengejar mobil antara Yong-chun dengan In-e. In-e terus berusaha menghentikan laju mobil Yong-chun dengan cara menabrakkan mobilnya ke arah mobil Yong-chun. In-e mengambil pistolnya, kemudian menembak Yong-chun dan berhasil mengenai lengannya. Namun Yong-chun tetap berhasil kabur dari In-e. Scene kemudian beralih ke sebuah tempat di mana Jong-woo sedang diikat oleh anak buahnya Yong-chun. Yong-chun pun datang dan menghampiri Jong-woo. Dia berkata bahwa Jong-woo telah membocorkan tentang keberadaannya kepada In-e. Yong-chun pun mengambil pisau kemudian menusukkannya ke leher Jong-woo dan Jong-woo pun meninggal.
Sementara itu di tempat lain, In-e sedang membersihkan badannya di sebuah toilet. Dia sedang mempersiapkan dirinya untuk melawan Yongchun dan anak-anak buahnya. Sedangkan di tempat lain terlihat Yongchun sedang mengganti soft lens matanya bersama Eun-hee. Tak berselang lama, In-e datang ke tempat Yongchun. Dia lawan semua anak buah Yongchun dan berhasil melumpuhkan semuanya. In-e pun memasuki sebuah kantor untuk mencari adiknya. Namun, Yongchun sudah menunggunya. Terjadilah perkelahian antara keduanya. Yongchun yang terpojok mengambil sebuah pisau dan menusukkannya ke perut In-e. In-e terus berusaha melawannya dan berhasil melumpuhkan Yongchun. Dia terus-menerus memukul wajah Yongchun seolah-olah mengungkapkan rasa kemarahan seorang kakak. Dengan penuh rasa haru, akhirnya In-e pun dapat menyelamatkan Eun-hee dan mereka pun saling berpelukan. Kemudian mereka pergi meninggalkan tempat itu. Dan film pun selesai. Sekian review film kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman film. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.